Polemik broker diplomasi, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Reza, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi sekarang ini, asumsinya misalkan karena ini sudah ramai, terus ada orang mengatakan ada kontrak segala macam, kebenarannya memang faktanya masih harus dikumpulkan ya. Tapi kalau misalkan ini terjadi, apa yang lebih menonjol menurut Anda? Apakah kepentingan politik? Misalkan ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan, mendiskreditkan Pak Jokowi misalnya dengan cara ini, atau sebetulnya ada lebih ke unsur ekonomi yang ingin diambil oleh perusahaan-perusahaan tertentu menurut Anda? Dua-duanya. Dua-duanya. Pertama, saya nggak tahu ya, kalaupun ini terjadi, apa deal yang ada, apa job description-nya ada, dan apa job specification yang diberikan kepada Pereira. Kalau itu terjadi, kalau itu benar, saya harap nggak benar. Anggaplah tidak ada kontrak di situ, karena memang belum ada saat ini faktanya tentang ada kontrak antara seseorang di Indonesia dengan Pereira. Ini belum dibuka oleh Polri. Polri harus bergerak. Sehingga dari situ ketahuan apa perjanjian di atas meja, perjanjian di bawah meja. Yang saya khawatirkan adalah kalau perjanjian itu ada, dan dia bisa nagih kan. Ini kontrak yang kontrak yang terjadi dari kunjungan Pak Jokowi itu $2 miliar. 0,001% aja gede sekali itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini suasana menjelang reshuffle kabinet kan. Ini terus terang ini reshuffle kita, belum ini nih Pak, cuman wacana saja ini. Ini kan pematangan situasi oleh pihak luar. Dan tentunya pihak luar berkepentingan dong kalau Indonesia tidak melahirkan kabinet yang dream team kan. Karena itu diganggu terus, seolah-olah ada oposisi ikut main, kemudian ada lobbyis yang serius untuk hal ini. Saya pikir yang terbaik adalah media massa mengejar Pereira. Kemudian Pereira itu ditanya juga oleh kepolisian Indonesia karena dia secara langsung sudah mengganggu ketertiban dalam negeri. Kalau ini kejadian di negerinya Pereira sendiri, dia udah langsung dipanggil oleh kepolisian dan diberlakukan aturan Internal Security Act, langsung ditangani oleh kepolisian dan diciduk. Dan dia masih untung dia belum dilakukan itu oleh pemerintah kita. Nah kalau menurut Bu Susi sendiri, mana yang lebih besar sebetulnya kepentingannya kalau seandainya memang ini terjadi? Apakah lebih karena alasan-alasan politik atau lebih alasan ekonomi? Karena kan kalau kita melihat kemarin kan Indonesia berhasil menarik beberapa investor Amerika untuk datang ke Indonesia gitu, termasuk juga dari negara-negara lain sebetulnya. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat Singapura sebagai negara di mana banyak sekali perusahaan membuat kantor di sana yang juga berhubungan dengan Indonesia. Bagi kacamata saya, misalkan orang awam, Pereira ingin menunjukkan bahwa saya punya hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Gimana kalau menurut Ibu? Maksudnya manfaat artinya Pereira sendiri? Untuk Pereira, mungkin dia sengaja karena punya dia merasa punya hubungan baik dengan Indonesia. Nanti perusahaan-perusahaan akan menggunakan jasanya dia mungkin ketika ingin masuk ke Indonesia. Dan bisa jadi juga ini jadi sambil menyelam minum air mungkin kan. Secara politik juga mungkin bisa melakukan sesuatu bagi pemerintahan Indonesia. Pesannya adalah begini. Andai kata di dalam negeri ini hukum itu terjamin dan orang tidak akan berinkorporasi di Singapura, peran orang-orang ini mengecil. Jadi masalahnya masalah politik tapi ujungnya ekonomi. Jadi masalahnya apakah kita mampu untuk membereskan segi hukum yang sangat erat hubungannya dengan investasi. Artinya dengan keadaan Indonesia yang sekarang itu banyak sekali orang-orang yang seperti Pereira ini akan memanfaatkan situasi. Karena jejaring itu kan jejaring yang akan mengamankan situasi investor yang masuk ke suatu lahan yang penuh mara bahaya gitu. Jadi kira-kira harus ada pembisiknya. Nah, harus orang-orang begini harus diperkecil peranannya dalam rangka kita membangun sebuah negara yang baik. Nah, sebetulnya Anda ingin mengatakan juga bahwa Pereira juga punya kedekatan dengan beberapa orang penting di Indonesia, artinya dengan kalimat itu? Dia ingin mencitrakan demikian supaya baik untuk bisnisnya. Bayangkan seseorang yang kecil begitu berhubungan dengan negara yang sebesar ini, sebetulnya lebih banyak manfaatnya ke orang yang kecil tersebut. Jadi Indonesia salah dalam arti langkahnya beresin dulu dalam negeri, baru Anda bisa menghindarkan semacam broker-broker yang bertarung demi uang
yang kemungkinan akan terjalin dengan berhubungan dengan negara sebesar ini. Iya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat ada juga yang kalau kita lihat di pemberitaan media juga mungkin Pak Reza nanti bisa kasih penjelasan buat kita bahwa Menko Polhukam itu punya kedekatan secara pribadi dengan Pereira, dengan pemiliknya si Darwin Pereira itu. Nah, ini apakah mungkin ini sangat terkait artinya. Oke, mungkin ini sebagai hubungan pertemanan seperti itu atau bagaimana? Hubungan-hubungan dengan broker dan sebagainya institutionalized selama 42 tahun di Indonesia. Jadi untuk seorang seperti Pak Luhut yang sudah begitu lama di dalam pemerintahannya tentu tidak mudah unburden himself from historical baggage. Jadi kalau dia biasa melakukan sesuatu secara naif, dipikir ini akan terus, padahal dunia makin transparan gitu. Jadi tidak akan mungkin diteruskan kecuali kita melakukan pembersihan di dalam negeri yang tuntas sehingga peran-peran orang perantara ini menjadi kecil dan Indonesia bisa berkata sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, Pak Reza. Saya setuju dengan statement Ibu Susi. Tata kelola yang baik harus kita jalankan, transparansi dalam perizinan, juga transparansi dalam prosedur ekonomi, ekspor dan impor, dan juga bagaimana perlindungan terhadap orang asing tersebut. Namun kembali kepada Pereira, saya khawatir dia itu overestimate ya. Dia mungkin pernah wawancara dengan Pak Luhut, tapi saya pikir orang sekaliber Pak Luhut tidak akan menurunkan kadar kewibawaannya dengan menggunakan proksi seorang Pereira. Mungkin Pereira ini offside ya di Indonesia, merasa sudah lama di Indonesia, dari tahun 90-an dia di Indonesia. Misalnya dia pernah ikut kegiatan banyak seminar internasional, seminar domestik. Mungkin dari situ dia merasa terpanggil dan mungkin dia membiayai sendiri riset tersebut seolah-olah dia berhubungan dengan Indonesia dan dia membuat kontrak dengan pihak luar. Jadi intinya, setuju dengan pendapat Bu Susi tadi, semakin kita transparan dalam negeri, semakin kita tegas secara hukum, maka para calo-calo itu bisa diminimalisir seoptimal mungkin, dan juga kita kenali unit usaha mereka dan kita cegah jangan sampai mereka melibatkan diri dalam urusan-urusan domestik. Akibatnya begini. Yang menarik sebetulnya dari Pereira ini, sebelum kejadian ini bagi saya orang awam juga saya baru tahu ternyata ada Pereira Internasional, sebuah perusahaan PR yang bisa melakukan hal itu gitu. Ini kan sebetulnya dari segi image mereka juga sekarang menjadi sesuatu yang ada di brand awareness di masyarakat sebetulnya kan. Ya, kedepannya sih saya berharap kalau namanya broker cukup ada broker properti aja ya Bu ya. Baik Pak Reza dan Bu Susi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Pak Reza, terima kasih banyak.